Shalom Gloyut. Kurang semangat. Shalom Gloyut. Haleluya. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan sore malam hari ini. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri buat masing-masing kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Sore malam hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua menjadi dupa yang harum kepadamu Bapa. Setiap kuasa intervensi, kuasa kegelapan kami tolak, kuasa yang hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Ditabiskan ibadah yud kami sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yeay. Yes, siap untuk memuji Tuhan teman-teman semuanya, amin. Haleluya, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, come on, yay. Woo. Bertepuk tangan, yay. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 woo! Yes! Segala puji syukur, come on! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes Lord! Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, woo! Soraklah, haleluya. Yes. Haleluya. Say. Soraklah, oh, soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, haleluya. Imam musik memuji Tuhan, come on. Woo. Kami naikkan syukur kami Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Di rumah boleh nyanyi sama-sama ya. Sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan. Soraklah, haleluya, 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 oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, oh,
tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan Gloyo TV. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari fokuskan tubuh jiwa rohmu sore malam hari ini. Biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Seluruh rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihi. Seluruh rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik
merawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi Tuhan. Yes Lord, come on guys, come on. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes Lord, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, katakan, oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Sekali lagi nyatakan, mengalir kuasa. Yes Tuhan. Yalalabaya syakaralabaya takaralabaya syaralabaya ilalabaya syaralabaya. Yes Lord, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, one more time, come on say, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Jamah kami Tuhan, bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Bapa, oh, bukan tenang bersamamu. Bapa, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom semua teman-teman yang ada di Glow Youth. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar pengajaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan lewat media online ini ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, berikan keberanian kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Supaya setiap kami yang mendengar kebenaran-Mu ini ya Bapa, kami boleh berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman yang ada di Glow Youth, kalau hari ini kalian suka judul khotbah, saya kasih judul Hal Mengikut Yesus. Oke, langsung aja kita buka Alkitab kita dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Ya, ayat firman Tuhan katakan seperti ini, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Tapi perhatikan baik ayat yang selanjutnya dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat.
Nah, teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita sedang memasuki masa-masa zaman akhir. Bahwa apa yang kita alami hari-hari ini hanyalah sebagai sebuah pemanasan dari apa yang lebih sukar yang akan kita hadapi ke depan sana. Oleh sebab itu hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyiapkan semua teman-teman yang ada di Glow Youth untuk bisa setiap kita terus ikut dalam panggilan Tuhan. Kita bisa ikut terus dalam apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang kemudian keluar daripada rencana Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa di zaman akhir, kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, kita akan dibenci semua orang karena nama Yesus. Oleh sebab itu hari ini kita harus mengerti apa sih tanda-tanda zaman ya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah kalau teman-teman baca dalam konteks Markus 13 ayat yang ke-13, ada ayat paralelnya teman-teman, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-24. Ya, di situ Yesus menjabarkan ya, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat dan apakah tanda-tandanya? Ada 3 tanda pada waktu sebelum Yesus datang yang kedua kali. Tanda yang pertama dikatakan oleh Yesus adalah bahwa akan ada perang. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, terjadi peperangan di mana-mana. Tanda yang kedua sebelum kedatangan Yesus adalah akan terjadi bencana alam di mana-mana. Itu terjadi tuh. Nah, tanda yang ketiga itu tanda di dalam gereja, yaitu apa? Munculnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, inilah nih yang hari ini harus kita antisipasi. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajar kepada teman-teman semua, supaya begini teman-teman harus fix dengan panggilan kalian. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang gampang terombang-ambingkan dengan apapun juga. Jangankan akhir zaman ya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang-orang percaya. Hari-hari ini mereka gampang sekali meninggalkan iman mereka, meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja, meninggalkan semua yang baik dalam kehidupan mereka hanya gara-gara perkara-perkara duniawi. Oleh sebab itu hari ini kita harus belajar teman-teman, supaya apa? Supaya panggilan kita di dalam Kristus adalah benar-benar panggilan yang seutuhnya yang kita jalani, supaya begini, akhir zaman boleh datang. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini. Masa-masa ke depan mungkin adalah masa-masa yang paling sukar yang akan kita jalani. Tapi Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, oleh sebab itu teman-teman siap untuk belajar ya, supaya begini kita jadi pengikut Yesus yang sejati. Oke? Langsung aja kita buka Alkitab kita dalam Lukas 9, mulai dari ayat yang ke-57. Ya, ini perikopnya tentang hal mengikut Yesus, teman-teman. Oke, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikianlah firman Tuhan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ya, katanya begini, aku akan pergi mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ayat yang ke-58, ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Teman-teman, kalau kita membaca konteks ayat ini, ya, di ayat paralelnya, yaitu ada di dalam Matius 8, kita mengerti bahwa orang yang datang kepada Yesus ini bukan orang sembarangan. Orang yang datang kepada Yesus ini adalah seorang ahli Taurat. Nah, siapakah ahli Taurat di zaman Yesus? Ahli Taurat di zaman Yesus adalah orang-orang yang punya pengaruh, punya influence. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata. Bahkan dia punya tingkat sosial, tingkat ekonomi itu menengah ke atas. Jadi orang ini bukanlah orang sembarangan yang mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, hari ini teman-teman,
Kalau ada orang seperti ini, kemudian mau bergabung dengan gereja kita, dengan Glow Youth, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang ini? Kita akan berkata kepada orang ini, selamat datang atau welcome home. Kita akan menerima orang ini. Kenapa? Karena orang ini bukan orang sembarangan. Orang yang sangat berpengaruh. Nah, seharusnya pada waktu ahli Taurat ini kemudian dia menyampaikan kerinduannya untuk mau mengikut Yesus kemana saja Yesus mau pergi. Seharusnya Yesus kan menerima orang ini, betul gak sih? Tetapi yang mengejutkan adalah ketika orang ini menyampaikan sesuatu kepada Yesus untuk mau pergi, mengikut Yesus kemanapun Yesus mau pergi. Jawaban Yesus sangatlah luar biasa. Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kadang-kadang kita nggak mengerti nih apa arti dari jawaban Yesus. Tapi hari ini saya mau mengajar kepada teman-teman bahwa arti dari jawaban Yesus adalah sebenarnya Yesus ingin berkata kepada ahli Taurat itu bahwa begini, kalau kamu mau ikut saya, jangan buru-buru diputuskan. Pikir-pikir terlebih dahulu. Nah, ya. Kenapa Yesus menjawab seperti itu? Karena begini, karena Yesus mau bahwa orang yang ikut dia itu bukan karena keputusan emosi, teman-teman. Kita harus belajar ikut Yesus itu bukan karena keputusan emosi, bukan karena ikut-ikutan. Tapi Yesus mau supaya begini, orang-orang yang mengikut dia dengan keputusan hati, dengan ketetapan hati. Ini dia nih, ya. Jadi seakan-akan Yesus menyuruh orang itu pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena begini, kalau kita sudah memutuskan ikut Yesus, berarti begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan sana, kita harus belajar menghadapinya bersama dengan Yesus. Makanya begini teman-teman, ikut Yesus itu bukan karena keputusan emosi. Mengikut Yesus itu bicara soal ketetapan hati. Ya, karena apa? Karena ini yang saya pelajari bahwa orang yang memutuskan ikut Yesus karena keputusan emosi itu biasanya kalah mantep dengan orang-orang yang memutuskan ikut Yesus karena keputusan hati, ketetapan hati. Orang yang mengambil keputusan karena emosi biasanya berujung dengan penyesalan. Pernah nggak kita mengambil keputusan karena emosi kemudian berujung penyesalan? Ya, suatu hari mungkin teman-teman ya rencananya dari rumah mau pergi ke mall. Jadi pergi ke mall rencananya itu cuma mau jalan-jalan atau cuci mata. Atau minimal makan di mall, ya kan? Begitu kita sampai di mall, kemudian kita lihat kios-kios di mall ya bertebaran tulisan-tulisan sale, tulisan-tulisan up 70 plus 20, 80 per 10. Wah, gitu ya. Dan kemudian kita lihat, waduh kayaknya tulisan-tulisan ini menyihir mata kita. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kemudian kita masuk tokonya. Kemudian kita mulai lihat-lihat barangnya. Padahal begini teman-teman, barang yang kita lihat itu enggak kita perlukan. Ya kan? Tapi karena ada iming-iming 70 plus 20, ada iming-iming diskon, dan kita berpikir begini, aduh sayang banget nih kalau kita nggak beli nih, ya kan? Mungkin aja kita berpikirnya suatu hari kita pasti bisa pakai ini barang. Makanya apa yang terjadi dengan duit yang terbatas yang sebenarnya yang kita punya, akhirnya kita beli juga itu barang. Karena keputusan emosi, karena diskon, karena iming-iming diskon, kita beli juga itu barang. Dan apa yang terjadi teman-teman? Waktu kita pegang itu barang, dan waktu kita pulang dari mall, rasanya kita nyesel banget. Kenapa kita nyesel?
karena uang jajan kita yang tadinya bisa kita pakai sebulan untuk bisa makan, tinggal 3 hari. Karena apa? Karena kita beli barang ini dan rasanya kita nyesel bukan main. Pernah ngalami hal seperti itu teman-teman? Nah, begitu juga dengan waktu kita mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus itu bukan karena keputusan emosi, bukan juga karena ikut-ikutan. Ya, karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini ikut Yesus itu karena ikut-ikutan. Saya mau katakan kepada teman-teman bahwa begini, yang namanya masuk sorga itu nggak bisa nebeng. Hanya karena orang tua kita Kristen, hanya karena kita dari keluarga besar, orang-orang Kristen, kemudian kita jadi orang Kristen juga. Dan apa yang terjadi waktu kita menjalani kekristenan kita menjalani kekristenan yang asal-asalan. Kita tidak mengerti apa kata Kristen itu sendiri. Ya, oleh sebab itu hari ini putuskan teman-teman bahwa begini, ketika kita ikut Yesus bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena kita ikut keluarga kita ikut orang tua kita jadi Kristen, tapi putuskan dari hati kalian yang paling dalam, saya harus menjadi pengikut Yesus yang sejati. Supaya apa? Supaya begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kita maju apapun resikonya. Kita percaya bahwa begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita, kalaupun Tuhan mengizinkan ada kesusahan, ada masalah, ada penderitaan terjadi dalam kehidupan kita gak akan gampang mengundurkan diri daripada Yesus. Kita gak akan gampang meninggalkan iman kita. Karena apa? Karena kita sudah memutuskan bahwa begini, ikut Yesus karena ketetapan hati kita. Jadilah orang-orang yang seperti ini teman-teman. Jangan jadi orang yang suka ikut-ikutan. Ya, waktu saya bertobat di sebuah gereja, waktu itu ada KKR teman-teman. Ya, wah waktu KKR itu dahsyat luar biasa, apalagi pembicaranya waktu itu ya. Waktu itu saya masih ada di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Obat. Kemudian diundang KKR di sebuah gereja, pendetanya khotbah begitu luar biasa. Setelah berkhotbah kemudian pendetanya bernyanyi sedemikian rupa, kemudian dia tantang kita semua. Seberapa banyak di antara kalian hari ini yang sungguh-sungguh ingin menerima Yesus? Wah, itu kita semua teman-teman ya, saya lihat samping kanan samping kiri udah angkat tangan semua. Kita juga angkat tangan semua anak-anak yang ada di panti rehab ya. Kita angkat tangan semua. Wah. Kemudian pendetanya ngomong lagi begini, ayo seberapa banyak di antara kalian yang benar-benar memutuskan ingin menjadi pengikut Yesus, bahkan melayani Yesus sepenuh hati, bahkan sepenuh waktu. Kalian yang mau mengikut Yesus sepenuh hati, sepenuh waktu. Maju ke depan. Wah, teman-teman tahu nggak? Semua anak-anak muda yang ada di gereja itu kita berbondong-bondong maju ke altar, teman-teman. Wah, kita dijamah Tuhan, kita serahkan hidup kita. Ya, saya dan beberapa teman yang ada di panti rehab, kita juga dijamah Tuhan, nangis luar biasa. Saya percaya jamahan Tuhan menyentuh kami semua. Ya, dan semua kami yang ada di panti rehabilitasi kita memutuskan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, teman-teman. Ya, tapi masalahnya begini, masalahnya jangankan bulan depannya, jangankan minggu depannya. Apa yang terjadi? Keluar dari pintu gereja, kita udah lupa apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan teman-teman saya semua yang ada di panti rehabilitasi, ada beberapa yang masuk sekolah teologi, tapi juga banyak yang keluar dari sekolah teologi. Hanya beberapa aja yang bertahan. Karena apa? Karena bicara mengikut Yesus, bukan ikut-ikutan, bukan karena keputusan emosi, tapi karena keputusan hati dan ketetapan hati kita, teman-teman. Oke? Ayat yang ke-59 dari Lukas 9. Ya, Alkitab katakan begini. Lalu ia berkata kepada orang lain. Jadi Yesus berkata kepada seorang lain. Yesus katakan begini, ikutlah aku.
Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, teman-teman semua, kadang-kadang ayat firman Tuhan ini seringkali jadi multitafsir, teman-teman. Bahkan ayat-ayat firman Tuhan ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan untuk menyerang kita dengan tujuan begini. Tuh kan, lihat kan, ini ajaran nggak bener nih, iya kan? Ya, masa ada orang mau ikut Yesus, dia minta izin dulu untuk nguburin bapaknya, tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Berarti Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua. Seringkali ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan pakai ayat ini untuk menyerang kita. Pertanyaan saya adalah begini, apakah Yesus tidak menghormati orang tuanya? Kalau kita baca firman Tuhan kita baca Injil kita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari segala sisi kehidupan Yesus, Yesus itu adalah orang yang sangat menghormati orang tuanya. Buktinya apa, teman-teman? Buktinya dia sampai usia 30 tahun tetap bekerja dengan orang tuanya. Ya, sampai adik-adiknya besar semua, sampai mereka bisa mencukupi kebutuhan diri mereka masing-masing, baru Yesus melayani 3,5 tahun. Oke? Masih ingat pada waktu Yesus mengubah air menjadi air anggur pada mujizat yang pertama? Saya mau nanya, inspirasi untuk Yesus bisa mengubah air jadi air anggur, itu inspirasinya datang dari siapa? Siapa yang bicara kepada Yesus? Kemudian Yesus bisa mengubah air menjadi air anggur pada mujizat yang pertama. Itu karena dia menghormati orang tuanya yang bernama Maria. Betul gak sih? Ya, Yesus itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu memegang erat hukum Taurat. Dan salah satu hukum Tauratnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Tetapi kenapa ya ada orang yang mau ikut Yesus, kemudian dia minta izin untuk menguburkan bapaknya. Tapi kenapa Yesus menjawab orang ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena begini teman-teman, kita harus belajar budaya. Oke? Budaya Indonesia dengan budaya Israel kuno itu beda. Oke? Di Indonesia, kalau ada orang yang berkata begini, oke, aku akan izin dulu, aku akan menguburkan bapakku. Kira-kira kalau ada orang yang berbicara seperti itu, kira-kira orang tuanya, bapaknya udah mati atau belum? Udah mati kan. Makanya dia minta izin untuk menguburkan bapaknya. Betul gak sih? Ya kan? Nah, kalau budaya Israel kuno, ketika seseorang minta izin untuk menguburkan bapaknya, itu bapaknya belum mati. Jadi bapaknya masih hidup. Iya kan? Tetapi orang ini dia mau menunggu terlebih dahulu sampai bapaknya mati, sampai dia menguburkan bapaknya, baru dia mau ikut Yesus. Gitu loh. Jadi ketika dia minta izin sama Yesus, bapaknya itu belum mati. Ya kan? Makanya kalau teman-teman belajar firman Tuhan, ya anak sulung dan anak bungsu, waktu anaknya kemudian minta warisan dari bapaknya, kalau budaya Indonesia, ada seorang anak minta warisan padahal bapaknya belum mati, itu artinya apa? Itu artinya kurang ajar teman-teman, nyumpain bapaknya mati, betul gak sih? Tapi budaya di Israel kuno, itu gak harus mati dulu, bapaknya gak harus nunggu mati dulu, ya. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Dalam arti begini, orang ini ingin berkata kepada Yesus bahwa begini, saya akan ikut engkau. Ya, tetapi nanti ya kan, kalau bapak saya udah mati, saya kuburkan, baru saya mau ikut Yesus. Dalam arti apa? Orang ini menunda panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Makanya Yesus berkata, hei, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi orang ini beralasan dengan cara apa? Menunda-nunda panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini, kalau teman-teman mau hidup bersama dengan Yesus, kalau teman-teman mau lihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu, jangan menunda. Jangan menunda, ya, jangan menunda hidup benar hari ini. Jangan menunda apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. Jangan menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang bisa engkau lakukan hari ini. Iya. Karena apa? Karena penundaan akan mencuri semua momentum yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan setiap kita. Berapa banyak anak-anak muda yang kemudian kehilangan momentum Tuhan, yang kehilangan waktu, kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia sia-siakan hanya untuk bersenang-senang. Mencari keinginan-keinginan duniawi dalam kehidupannya. Halo? Betul gak sih? Itu dia. Jadi kalau kita bisa putuskan hari ini, untuk kita hidup benar, lakukanlah hari ini. Ya, banyak orang kan mikirnya gak kayak begitu. Banyak anak muda mikirnya begini. Yang penting begini, muda senang-senang, tua bahagia, matinya masuk surga. Ya kan? Banyak orang mikirnya kayak begitu tuh, ya kan? Masalahnya begini, teman-teman. Masalahnya adalah kita nggak tahu kapan Tuhan bisa panggil hidup kita. Betul nggak sih? Apalagi di zaman yang seperti ini, teman-teman. Kita nggak tahu kapan giliran kita dipanggil sama Tuhan. Makanya begini, dengan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, gunakan itu. Jangan sia-siakan itu. Putuskan hari ini. Kalau engkau punya kesempatan untuk hidup benar, gunakan hari ini. Kalau hari ini engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, gunakan hari ini, putuskan hari ini. Jangan tarsok-tarsok, teman-teman. Ya, tahu ya tarsok-tarsok ya. Entar, besok, entar, besok, entar, besok. Betul gak sih? Ada begitu banyak orang kehilangan momentum Tuhan. Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Tuhan ingin menyatakan momentumnya dalam kehidupan setiap kita. Tapi karena kita nggak pernah peka, kita nggak pernah belajar menangkap apa yang menjadi kairosnya Tuhan. Nggak pernah menangkap momentumnya Tuhan. Makanya begini, semuanya lewat dalam kehidupan setiap kita. Iya kan? Makanya Yesus katakan kepada orang ini, ya, bahwa begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan punya tugas dalam kehidupan setiap kita. Kita ini duta-dutanya Kristus, teman-teman, ya. Oleh sebab itu, jangan gunakan dan sia-siakan waktu terlewat begitu aja. Dengan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Jangan sia-siakan hidupmu dengan melakukan hal-hal yang duniawi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Putuskan hari ini. Kalau hari ini kau bisa hidup benar, putuskan hari ini. Jangan ditunda besok. Ya, besok pasti ada. Tapi apakah kalian yakin kalian masih ada besok pagi? Pikirkan itu. Oke? Ayat yang ke-61 dari Lukas 9. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ayat yang ke-62, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, ya, Yesus bukan mengajarkan kepada kita untuk tidak menghormati orang tua kita, untuk tidak menghormati keluarga kita. Ya,
Tapi ada hari itu Yesus mengajak dan orang ini mau berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya. Ini kan sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Pamitan dengan keluarganya. Betul gak sih? Tapi kemudian kenapa Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Karena begini teman-teman. Sebenarnya Yesus itu adalah dia paling mengerti, dia paling tahu kedalaman isi hati manusia. Oke? Dia tahu bahwa orang ini minta izin kepada keluarganya bukan untuk minta izin, tapi dia hanya sekedar mencari-cari alasan. Ya kan? Untuk dia tidak ikut kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, setiap orang yang mau membajak tapi menoleh ke belakang tidak berguna untuk kerajaan Allah. Dalam arti apa sih? Dalam arti begini, kalau kita mau ikut Yesus teman-teman, kita harus menyelesaikan semua yang mengikat kita, yang ada di belakang kita. Kita harus menyelesaikan semua belenggu-belenggu yang memenjarakan kehidupan kita, yang ada di belakang kita. Selesaikan itu semua. Ya, kalau hari ini kau memutuskan untuk maju bersama dengan Yesus, putuskanlah dengan ikatan-ikatan masa lalu. Putuskanlah dosa-dosamu yang lama, tinggalkan di belakang, kuburkan yang lama. Arahkan pandangan kalian kepada Kristus. Kalau hari ini kalian tahu ada ketergantungan-ketergantungan yang mengikat kehidupan kalian, lepaskanlah itu, tinggalkanlah itu. Jangan menoleh lagi ke belakang, tapi pandanglah Yesus, pandanglah ke depan. Kenapa? Karena begini, semua belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupan kita, semua kecanduan-kecanduan kita, keterikatan-keterikatan kita, hanya bisa terlepas ketika kita menoleh kepada Kristus. Makanya begini, ikut Yesus itu nggak boleh setengah-setengah teman-teman. Ya, banyak orang berkata begini kan, ya aku nikmati dululah masa mudaku. Ya kan, nanti kalau aku udah tua, baru aku mau sungguh-sungguh sama Yesus. Waduh, ya. Teman-teman semua, ikut Yesus kita harus full. Bukan masalah full time-nya, tapi kita harus full heart-nya. Dengan hati yang penuh. Kita nggak boleh setengah-setengah teman-teman. Oleh sebab itu hari ini jangan sampai begini. Ketika kita udah masuk dalam rencana Tuhan, kemudian kita setengah-setengah. Sama seperti bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, apa yang terjadi? Pandangan bangsa Israel nggak pernah memandang kepada tanah perjanjian, nggak pernah memandang kepada Tuhan yang membawa mereka. Padahal begini, mereka udah melihat begitu banyak mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Waktu mereka selalu nengok ke belakang, waktu mereka selalu melihat Mesir mereka, apa yang terjadi? Bukan kualitas dan karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan mereka. Yang muncul adalah persungutan, hidup dalam perzinahan. Mereka mencobai Tuhan sepanjang perjalanan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Makanya hari ini, kalau engkau mau jadi orang-orang Kristen yang sejati, engkau bertahan sampai pada kesudahannya, dan engkau akan selamat, pastikanlah bahwa begini, panggilanmu kepada Tuhan bukan karena ikut-ikutan, tapi karena keputusan hati dan ketetapan hati. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada kesempatan hari ini, putuskan hari ini. Dan putuskan segala hal yang mengikat engkau di belakang sana, dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maka percayalah, engkau akan menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Dan engkau akan bertahan, dan engkau akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Engkau memberkati teman-temanku Tuhan, sahabat-sahabatku yang ada di Glow Youth Tuhan ya. Biar kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai mereka.
Mereka tahu kalau Tuhan panggil kehidupan mereka untuk menjadi orang-orang benar, untuk menjadi murid-murid Kristus. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka mengerti panggilan-mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari badai malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. God bless you.